Ya, Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing Market. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dimas Pratama, Technical Analyst dari NH Korindo Sekuritas. Ya, Mas Dimas, kita akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah masuk dan kali ini ke wilayah Jakarta Barat ada Pak Tony di sana. Selamat sore. Menanyakan BABP ini Mas Dimas sampai dengan akhir tahun. Pak Tony sudah punya di 252, closing market hari ini minus 3,76% di level 256. Apakah masih akan turun BABP-nya, Mas? Ya, sorry Pak, untuk BABP ada 250, hold saja Pak, targetnya di 310. Oh, masih bisa di hold peluang Ya, ke masih boleh di hold, 310. karena masih ada potensi kenaikan sampai dengan 310. Wow, kalau ada dana lebih boleh nambah posisi nggak kira-kira? Boleh, asal Ada batasan support di berapa? Sorry, Mas. di 250 support. Oke. 250 sampai dengan 310 itu range pergerakan dari BABP sampai akhir tahun begitu ya Mas Dimas ya? Nah, itu untuk sampai akhir tahun kita harus kita lihat dulu ya. Oke, itu berarti untuk jangka pendeknya dulu di 310 sampai dilihat nanti pergerakannya kemana setelah menyentuh level resisten 310 ya. Itu dia untuk Bapak Tony di Jakarta Barat. Dan kita ke Bekasi ada Pak Putra, selamat sore. Punya CTRA di level 1099, kemudian LSIP di 1430. Tadi LSIP sudah kita ulas, ada support di 1400 sampai dengan 1410, resistennya di 1500 sampai dengan 2000 kalau kita bisa lihat breakout di 1500. Jadi 1430 masih ada kesempatan di hold begitu untuk LSIP ya Mas Dimas ya. Iya, betul Mas. Oke, untuk CTRA-nya bagaimana kalau di 1099 yang dimiliki? Ya, untuk CTRA perhatikan level 1080 dengan target kenaikan di 1180. 1180. Jadi kalau 1099 masih ada peluang di hold ya? Boleh di hold atau kalau mungkin ada data lebih bisa pakai posisi ketika dia turun paling antara 1080 sampai dengan 1090. Oke, ada peluang misalnya ada koreksi ke 1090, 1080. Ya kalau ada dana lebih boleh masuk lagi nih sambil menikmati cuan sampai dengan 1180. Ini short term saja, Mas? Iya, karena kita manfaatkan momentum untuk koreksi ini untuk tambah posisi dengan target posisi ke 1180. Baik, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Putra di Bekasi terkait dengan kepemilikan CTRA dan LSIP. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan kita kali ini ke Muara Bungo di Jambi. Selamat sore Pak Dedi. Menanyakan LPKR, sudah punya di 160. Closing market hari ini stagnan di 161, Mas Dimas. Ya, oke. Untuk LPKR sebenarnya masih bergerak kuat ya Pak. Ada satu panem sampai dengan 168, jadi memang posisinya cenderung untuk buy dulu saja. Mungkin di sekitar 158 mulai lagi nanti 168 boleh jual. Oke, 168 boleh jual. Kemudian kalau ada posisi buy on weakness ataupun menambah average down boleh ya? Ya, nambah justru buy dulu saja di 158 nanti itu melakukan jualan. Oke, itu dia 168 posisi jual kembali untuk Bapak Dedi terkait dengan kepemilikan LPKR di level 160. Dan kali ini menanyakan MPPA tidak mencantumkan nama. Oh, dari Pak Anggiat, sorry, di Pak Anggiat di Bekasi. Selamat sore. Analisa MPPA beli di 650. Ini sarannya cut loss atau bagaimana Mas Dimas? Oke, kalau MPPA di 650 ya. Oke, sebentar Pak. Jadi gini, kalau MPPA dia di atas 570, Bapak bisa mungkin jualan dulu, targetnya di start 650. Jadi mungkin pas BEP itu aku jualan dulu. Karena kalau dilihat ini masih downtrend kecuali di atas 650, targetnya bisa ke start 870. Tapi kita harus testing dulu ya, di atas 570, targetnya 650. Oke, karena kita lihat closing hari ini juga cukup dalam ya, hampir 6% di 5,93%. Jadi peluangnya cenderung turun dulu begitu ya? Masih potensi masih bisa turunnya, Mas. Tapi kalau kita nggak tertutup, tapi kan high-nya seperti 600 tuh. Iya. Nah, kalau dia ada potensi sampai di atas 170, posisi di atas 170, targetnya di 650 bisa jual BEP. Berharap aja di atas 570 ya, Pak. Oke, itu dia. Berarti 470 kemudian ke 570 dulu begitu ya, Mas Dimas ya? Betul. Untuk MPPA-nya kemudian kalau bisa ada tenaga lagi tembus ke 650 paling tidak BEP kita lepas. Begitu Mas Dimas. Ya, sebaiknya di depan karena posisi sudah fair.
Oke, tapi peluangnya cukup kencang nggak sih kalau kita lihat dari pergerakan MPPA sendiri dengan penurunan yang terjadi kemudian rebound? Reboundnya masih mantulnya dikit-dikit Mas, jadi memang masih tahan DMA 1 MA8, jadi memang 10 kali di bawah MA8, jadi indikasinya tahanan terdekat di MA8 itu di 50 baru 50. Jadi Nah itu dia. Harus cermat begitu ya melihat pergerakan sahamnya ya Mas Dimas ya. Betul. Oke, dan kali ini kita sudah ada pertanyaan dari IDX Channel Community. Ini WhatsApp grup begitu Mas Dimas. Pak Ihwan di Pemalang ini. Selamat sore Pak Ihwan. Menanyakan analisis secara teknikal untuk PTPP. Wow, PTPP bagaimana ini pergerakannya Mas? Ya, sore Pak. PTPP kemarin Pak ada sekitar 1.500. Memang saat ini kesempatan akumulasi beli aja. Oke. Jadi praktiknya stop loss jika dia jebol di bawah 1.300 sebagai cut dengan target dekat di 1.500. Oke, 1.500 ke bawah kita cut loss saja, kemudian peluang mantulnya ke atas 1.500 ya? Iya, Oke. stop lossnya 1.300 ya Mas? Iya, 1.300 cut loss, kemudian atau stop lossnya, kemudian mantulnya ke 1.500 ya tadi ya? Betul. Oke, kemudian Galih di Jakarta ini juga dari IDX Channel Community. Tekim dan Excel apakah sudah boleh masuk? Singkat saja ini kira-kira. Oke, untuk Tekim boleh masuk. Memang di atas 800, targetnya masih sekitar 9450, 94. Jadi boleh masuk di atas sekarang juga nggak apa-apa. Oke, Tekim dan Excel berarti boleh masuk ya? Sebentar, kalau Excel, sebentar. Saat ini perhatikan 3.000 sebagai tahanan. Baik. Kalau dia berarti 3.000 targetnya terus 200. Oke. Baik, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Gali di Jakarta untuk pertanyaan Tekim dan Excel. Untuk yang tadi sudah disampaikan, Tekimnya juga boleh masuk saja begitu ya, demikian juga dengan Excel. Baik, menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Mas Dimas, terima kasih banyak atas waktu, analisis serta rekomendasi saham yang sudah Anda sampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Dimas. Ya, terima kasih Mas. Ya, baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasi meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Dan untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.